زينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأكل رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Assalamualaikum, Mas narasumber sudah siap? Ya, siap Mas Pras. Oke, Panggil Mas apa? Mas aja, Mas. Bisa kita mulai ya? Siap, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah sampai dengan Indonesia timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat berkah barokah yang telah kita terima sampai dengan detik ini. Pada kesempatan kali ini Mas Pras kepencet mute itu, Mas. Mas Pras, halo. Nah, masuk. Tadi kepencet mute. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan kepencet mute. Sudah ngomong panjang lebar, ke mute. Oh, siap. Sebentar, izin. Mohon waktu sebentar. Mas Pras, ada HP yang lebih mahal kah? Tes. Masuk. Oke, siap. Kita mulai. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini.
di mana kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari serta memperoleh nikmat-nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Pada kesempatan sore hari ini saya mohon izin Prasetyo Budi Setiawan selaku PJS Sekretaris Umum DPP Bumi Literasi Anak Bangsa berkesempatan menjadi moderator pada acara ngobrol bareng spesial Ramadan dengan tema upgrade iman di bulan Ramadan yang akan dibawakan oleh narasumber kita sore hari ini, yaitu Mas Rizky Munandar, SSI MSI, Ketua DPW Bumi Literasi Anak Bangsa Nusa Tenggara Barat. Maka dari itu, selanjutnya moderator izin langsung memberikan kepada narasumber untuk memulai acara ngobrol bareng spesial Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk Mas Rizky Munandar selaku narasumber. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih kawan jauh di mana Mas Pras? Fak-Fak ya? Di Fak-Fak, Di Papua Fak-Fak. Barat izin. Papua Barat, saya di Nusa Tenggara Barat. Nah, mantap. Jaraknya, Produk timur kita. ya jaraknya sangat jauh sekali. Siap. Ya dipertemukan oleh Bumi Literasi Anak Bangsa. Alhamdulillah, siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul ya dalam rangka ngobrol bareng spesial Ramadan. Dan rasa-rasanya teman-teman sekalian, tanpa adanya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat kesehatan teman-teman. Karena tidak semua orang dapat merasakan nikmat ini, terutama nikmat kesehatan. Banyak orang di luar sana mungkin masih merasakan kesakitan mungkin atau terkena penyakit sehingga harus dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan hari ini. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, ke zaman yang terang benderang, zaman yang modern hingga saat ini. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, teman-teman, ini forumnya diskusi ya teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu kaku kayaknya ya, begitu ya Pak Moderator, Mas Pras. Siap, betul sekali izin. Santai mohon izin. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada
Ketua Umum Bumi Literasi Anak Bangsa dan juga jajaran pengurus Bumi Literasi Anak Bangsa dari Sabang sampai Merauke yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya pribadi guna bisa sharing-sharing diskusi atau ngobrol bareng lah di edisi spesial Ramadan sore hari ini. Tema kita sore hari ini, saya di WA oleh Ketua Umum untuk membawakan tema yakni upgrade iman di bulan Ramadan. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Kenapa kita perlu mengupgrade iman kita di bulan Ramadan ini? Karena apa teman-teman sekalian? Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya itu kalau tidak salah ya, karena saya bukan lulusan bahasa Arab. Al-imanu wa yajidu wa yankus. Koreksi jika salah nih teman-teman. Jadi iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Jadi iman itu teman-teman sekalian ibarat seperti ombak di tepi pantai. Jadi kadang itu pasang, kadang juga surut. Nah, begitulah iman. Oleh karena itu, dengan adanya momentum bulan Ramadan ini, mari kita mengupgrade iman kita agar bertambah. Dan akhirnya nanti kita dapat mendapatkan predikat takwa dengan sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan teman-teman sekalian selalu disambut oleh gembira oleh umat muslim di seluruh dunia. Ramadan adalah bulan penuh keutamaan dan keistimewaan. Banyak karunia yang Allah berikan pada bulan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, terutama umat Islam. Jadi keutamaan bulan Ramadan ini lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga penuh dengan momen keberkahan bagi umat Islam. Di bulan ini setiap amal kebaikan kita, apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan, akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan kepadanya akan dikabulkan. Bahkan teman-teman sekalian, pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Tak hanya itu teman-teman sekalian, di bulan suci ini umat Islam juga melaksanakan ibadah-ibadah yang istimewa, yang mungkin kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain kita jarang melakukan atau tidak pernah kita jumpai di bulan-bulan sebelumnya, seperti sholat tarawih, makan sahur, berbuka puasa, dan sebagainya. Sehingga dalam kesempatan kali ini, diskusi kali ini, saya pribadi akan mencoba menyampaikan 7 poin, 7 keutamaan bulan Ramadan. Harapannya mungkin dengan ini insya Allah akan menambah atau mengupgrade keimanan kita. Adapun keutamaan di bulan puasa teman-teman sekalian, yang pertama yakni bulan yang diwajibkannya kita berpuasa. Berpuasa merupakan keistimewaan di bulan Ramadan. Sehingga bagi kita yang beragama Islam, yang sudah balik dan berakal, itu wajib teman-teman sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari ke depan. Ini boleh ya ngikutin yang kan kemarin kita diumumkan puasa baru berjalan 2 hari. Tapi ada juga teman-teman kita dari seperti Muhammadiyah mungkin sudah mendahului 1 hari duluan.
ataupun ada tarekat-tarekat yang lain sudah mendahului puasa, itu tidak apa-apa teman-teman sekalian. Jadi perbedaan-perbedaan di antara kita anggap sebagai rahmat dan lumrah di dalam beragama. Kemudian puasa ini sebagaimana mungkin disampaikan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mungkin sudah kita semua ketahui bersama, yang mungkin sudah di luar kepala kita hafal. Atau ketua Bumi Literasi tahu surat dan ayat tentang diwajibkannya berpuasa, Mas Rizal? Mas Rizal? Tidak hafal, Mas. Tidak hafal. Mas Pras? Halo, Mas Pras? Saya sama dengan ketua Mas Rizky, Mas. Iya. Gak hafal juga, izin. Siap. Baik, saya sampaikan ya. Sebagaimana diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin ini sering didengar sama ketua sama Pak Mas Sekretaris, tapi karena lupa saja ya. Karena pastinya surat dan ayat ini selalu dibawakan oleh para pendakwah di atas mimbar dan sering disampaikan ketika bulan Ramadan. Jadi yang artinya kalau nggak salah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sudah jelas di sini teman-teman sekalian, kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk berpuasa, kecuali untuk perempuan ya, seperti yang berhalangan haid, kemudian anak-anak yang belum balik, kemudian orang-orang yang akalnya kurang, itu dimafhum dalam berpuasa. Tapi kalau sehat bugar, wajib hukumnya berpuasa. Dan kalau kita dalam bulan puasa tidak menjalankan tersebut, ya kita akan berdosa besar teman-teman sekalian. Dan wajib mengganti di hari lainnya kalau nggak salah. Atau mengganti dengan denda-denda sesuai aturan agama Islam. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, keutamaan di bulan Ramadan yakni bulan penuh ampunan. Jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita umat Islam untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan tulus dengan mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan ini momen bagi kita teman-teman sekalian, Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan juga jajaran yang lainnya mungkin yang hadir pada sore hari ini. Ini momen kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya jarak antar sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa diantaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Jadi izin Pak Ketua, Pak Sekretaris, kalau kita punya dosa, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah antar sholat, antar Jumat, antar puasa Ramadan, selama kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis yang lain menyebutkan bahwa syarat utama agar dosa-dosa kita di masa lalu dapat diampuni itu adalah dengan menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ada juga hadis lain menjelaskan itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, rasa-rasanya tidak ada manusia di dunia ini yang tak pernah luput melakukan kesalahan dan dosa. Pasti kita sebagai manusia biasa pernah melakukan salah dan dosa. Mungkin hanya malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, dengan momentum kita bulan yang mulia ini, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Allah itu Maha Pengampun, teman-teman sekalian. Allah itu Maha Penyayang. Jadi kita seandainya melakukan dosa yang entah disengaja maupun tidak disengaja, jangan pernah berputus asa dari pengampunan Allah. Jangan pernah merasa bahwa saya ini tidak layak sih untuk mendapatkan pengampunan Allah. Jangan berpikir seperti itu, teman-teman. Karena Allah itu sifatnya Maha Pengampun dan Penyayang. Saya, teman-teman sekalian, teringat suatu kisah. Ada kisah seorang pendosa yang membunuh 100 nyawa. Seorang pendosa yang membunuh 100 orang. Ini diriwayatkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kisah ini Allah menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi seorang pendosa ini kisahnya seperti ini, singkatnya kalau tidak salah, teman-teman sekalian. Jadi dia membunuh sebanyak 99 pada awalnya. 99 orang dia bunuh. Kemudian ketika 99 orang dia bunuh, dia merasa bersalah, feeling guilty atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dia mencari pengampunan, tentunya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Kemudian dalam pencariannya, seorang pendosa ini setelah membunuh 99 orang, dia bertemu dengan seorang rohib. Rohib itu kalau bahasanya orang dulu itu, zaman dahulu itu pemuka agama lah. Dia bertanya kepada seorang rohib, "Wahai rohib, apakah saya seorang pendosa yang telah membunuh 99 orang, apakah tobat dan ampunan saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian rohib itu berkata, dan ternyata rohib ini tidak berilmu. Dia menjawab, "Tidak, ampunan dan taubat tidak diperuntukkan untukmu, karena kamu telah membunuh 99 orang nyawa." Nah, oleh karena itu seketika langsung si pendosa ini langsung membunuh si rohib ini. Genap sudah sampai 100 orang yang dibunuh oleh pendosa ini. Kemudian setelah dia membunuh 100 orang, seorang pendosa ini masih terus mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mohon maaf. Kemudian mohon izin kepada tadi ada kendala sambil kerja. Sampai mana tadi ya? Saya cerita tadi ya. Oh, sampai 100 orang dibunuh ya. Nah, kemudian genap sudah dia membunuh 100 orang tadi, seorang rahib. Kemudian dia dalam perjalanannya bertemu kembali seorang ulama yang seorang pendosa ini bertanya kepada seorang alim ini, "Wahai alim, wahai ulama, apakah saya seorang pendosa yang telah membunuh 100 orang?
apakah taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian seketika itu alim ulama tersebut menjawab, insya Allah taubat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu berhijrah, berpindah dari tempat tinggalmu yang penuh kemaksiatan ke tempat yang lain yang penuh dengan orang-orang soleh. Kemudian karena saran oleh seorang alim ulama tadi, si pendosa ini melakukan hijrah, perjalanan dari desa yang tempat dia tinggal ke desa yang lain. Kemudian qadarullah, ketika dia dalam perjalanan, si pendosa ini meninggallah dia. Kemudian turunlah dua orang malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata kepada malaikat azab bahwa si pendosa ini sudah bertobat. Dia menilai bahwa si pendosa ini sudah bertobat dan insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Tetapi dibantah oleh malaikat azab. Tidak, bukan begitu malaikat rahmat. Dia ini belum pernah beramal baik. Dia bahkan membunuh 100 orang. Kemudian seketika karena ada perselisihan antara dua malaikat itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengirimkan satu orang malaikat sebagai penengah. Kemudian anehnya malaikat ini mengukur jarak perjalanan antara si pendosa ini dari desa yang dia tinggalkan ke tempat dia meninggal. Kemudian tempat dia meninggal sampai ke desa yang dituju, ternyata lebih jauh jaraknya antara desa yang tempat dia tinggal sampai dia meninggalnya dibandingkan tempat meninggalnya sampai ke desa yang dituju. Dan seketika itu langsung disimpulkan bahwa si pendosa ini sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah bertaubat, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman sekalian kisah dari pendosa tadi. Pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian, seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, selama kita mengharapkan pengampunan dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah teman-teman sekalian, dosa apapun yang kita lakukan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga teman-teman sekalian, bulan Ramadan itu bulan terkabulnya doa. Jadi kita umat Islam dianjurkan untuk rutin berdoa. Karena di bulan ini doa yang kita panjatkan lebih mustajab. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yakni orang yang berpuasa hingga berbuka. Ya kita ini, kalau kita berdoa posisi sedang berpuasa dari pagi sampai sore nanti, sampai malam nanti, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Kemudian yang keempat, keutamaan yang di bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk bersedekah teman-teman sekalian. Jadi kita umat Islam sangat dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah kepada sesama di bulan suci ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah ditanya teman-teman sekalian, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling mulia? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah teman-teman sekalian lebih berderma, lebih murah tangannya itu untuk bersedekah itu di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya, kalau ada rezeki yang berlebih, tidak pandang itu sedikit atau banyaknya, mau 1.000, 2.000 atau berapapun, insya Allah itu akan bernilai pahala. Jangan lupa bersedekah. Kemudian yang kelima, keutamaan bulan Ramadan, yakni
kita akan mendapatkan, dengan puasa kita akan mendapatkan syafaat. Nanti pada mungkin padang mahsyar mungkin, atau pada hari kiamat kelak, dengan puasa ini kita akan mendapatkan syafaat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmadnya. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku telah mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Sedangkan Al-Quran berkata, "Aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari." Maka keduanya diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi teman-teman sekalian, di samping kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW lewat puasa, lewat Al-Quran, kita juga dapat syafaat teman-teman sekalian. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran dan berpuasa. Kemudian keutamaan yang keenam, yakni bulan turunnya Al-Quran. Nah, di malam Lailatul Qadar ada momen yang dinantikan oleh umat Islam, karena pada malam inilah Al-Quran pertama kali diturunkan, pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran hingga khatam 30 juz kalau bisa. Dengan caranya itu, kalau bisa kita khatam itu 30 juz. Jadi tiap sholat, ini yang pernah saya alami ya teman-teman sekalian. Jadi setiap sholat, misalkan kita sholat 5 waktu teman-teman sekalian, kita sisihkan 2 lembar mengaji setelah sholat. Kemudian subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Insya Allah dalam sehari itu kita dapat menyelesaikan 1 juz lah minimal. Nah, kalau kita sehari 1 juz, berarti dalam 30 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran teman-teman sekalian. Dalam riwayat lain juga disampaikan bahwa, kalau nggak salah bunyinya seperti ini teman-teman. Kalau saya salah bisa diperbaiki ya teman-teman sekalian. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumil qiyamah li ashabi. Jadi Al-Quran itu teman-teman sekalian akan datang di hari kiamat dan akan menolong kita sebagai sahabatnya teman-teman sekalian. Bahkan di dalam riwayat lain, kalau kita sering membaca Al-Quran itu, ketika di alam kubur nanti, Al-Quran akan datang ke dekat kita, akan menjadi cahaya, akan menjadi lampu bagi kuburan kita teman-teman sekalian. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai umat Islam, khusus lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, perbanyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian dalam bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu teman-teman sekalian lebih baik dari 1000 bulan. Jadi barang siapa yang beribadah di malam itu, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir, keutamaan bulan puasa Ramadan, yakni pintu surga terbuka, kemudian pintu nerakanya tertutup. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga dengan lebar dan menutup rapat neraka sehingga setan pun akan terbelenggu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya juga riwayat Ahmad, yang berbunyi, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para syaitan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Yakni tadi itu malam Lailatul Qadar. Mungkin itu aja teman-teman sekalian, 7 keutamaan bulan Ramadan. Mungkin dengan sedikit banyak yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan manfaat bagi teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mas Pras. Mungkin ada sesi diskusi dan sebagainya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sharing-sharing ilmu dan diskusinya dari Mas narasumber. Eh, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, ada 7 poin utama sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan sampai dengan saat ini sebentar, saya cek dulu. Izin Mas narasumber, saya cek dulu sebentar, mohon waktu. Siap. Baik, 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 Mas. Baik, mohon izin untuk Mas narasumber, untuk pertanyaan ataupun saran masukan untuk sampai dengan saat ini masih nihil. Mungkin akan saya tutup langsung kegiatan ngobrol bareng spesial Ramadan ini. Terima kasih kepada Mas narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, Mas Rizky Munandar, SSI MSI, Ketua DPW Bumi Literasi Anak Bangsa Wilayah Nusa Tenggara Barat, atas sharing dan diskusi terkait tema kita sore hari ini, yaitu upgrade iman di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini. Semoga ilmu yang kita diskusikan dan sudah di-sharing oleh Mas narasumber dapat bermanfaat untuk bekal kita di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan kita kali ini, sehingga kita dapat meraih kemenangan, keberkahan, dan kebarokahan di saat garis finish Ramadan tahun ini nanti. Amin, Demikian yang dapat kami sampaikan selaku moderator, mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita sore hari ini, Mas Rizky Munandar, SSI MSI, Ketua DPW Bumi Literasi Anak Bangsa Nusa Tenggara Barat, atas waktu dan kesediaannya memberikan ilmu yang bermanfaat tadi kepada kita semua. Dengan mengucap hamdalah, kita tutup acara ngobrol bareng spesial Ramadan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup bersama. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Pras. Terima kasih, Ya, Mas Rizky Munandar. Mohon izin. Sukses selalu. Semangat. siap. Izin mendahului. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Mas Rizal. Izin live Pak Ketua.